Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan virtual online. Mungkin ada yang belum jelas, ini saya coba berikan langkah-langkah bagaimana penyusunan SKP untuk guru. Nah, di sini kalau kemarin dilihat di masing-masing TRK Bapak Ibu ada 32 bulir pada TRK GTK. Untuk guru mapel itu ada 5 poin, ada di poin pertama itu tersusunnya tentang RPP, yang kedua itu adalah siswa kelas yang menerima materi pembelajaran, yang ketiga adalah siswa kelas yang menerima pembelajaran. Poin 2 dan 3 ini sama, ini nanti yang bedakan adalah jumlah siswa dan jumlah jam pelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah terbimbingnya siswa, dan yang kelima adalah terevaluasinya pembelajaran. Sebagai guru mapel di sini pastikan Bapak Ibu mengetahui RPP yang dibuat dalam 1 tahun terkait dengan poin pertama yang Bapak Ibu lakukan sebagai guru mapel pada tingkatan tertentu. Misalnya kalau mengajar di kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, salah satu dari kelas tersebut selama 1 tahun Bapak Ibu menyusun RPP berapa. Kemudian materinya materi apa? Silahkan dari sekarang dipersiapkan agar ketika mengisi TRK langsung selesai otomatis setelah materi tersebut dimasukkan. Kemudian untuk poin 2 ini terkait dengan jumlah siswa yang menerima materi pembelajaran kita. Bapak Ibu dari sekarang silahkan berapa banyak siswa yang Bapak Ibu ajar dalam kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Dan yang poin 3 ini terkait dengan SKKBM. Lihat SKKBM semester genap berapa jam pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam 1 minggu. Kemudian yang keempat tentang pembimbingan siswa. Dan yang kelima adalah tentang evaluasi pembelajaran. Nah, secara umum kalau tadi ada 32 bulir, untuk Bapak Ibu sebagai guru mapel nanti lihat di poin 1 dan 5. Kemudian biasanya selain guru mapel, secara umum Bapak Ibu adalah sebagai wali kelas. Ada di poin 26 dan 28. Jadi pada TRK tahun 2023 ini, Bapak Ibu melaksanakan 5 dengan 3 item sehingga menjadi 8 TRK yang akan Bapak Ibu isi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, perlu diperhatikan tentang sesuaikan SKKBM, baik tugas utama maupun tugas tambahan. Tugas utama adalah sebagai guru mapel dan tugas tambahan salah satunya adalah wali kelas atau mungkin sebagai waka, kepala perpus, kepala lab, dan seterusnya. Nah, untuk guru tadi sudah disampaikan juga ada 5 poin. Silahkan selain yang poin Bapak Ibu sebagai tugas utama dan tugas tambahan, yang lainnya dihapus. Misalnya tadi poinnya ada 8, itu sebagai guru mapel 5, kemudian sebagai wali kelas ada 3, maka poin yang lainnya silakan Bapak Ibu hapus. Nah, kemudian jika ada tugas tambahan itu silahkan diisi. Nah, nanti dalam hal pengisian ada akan tertulis guru mapel, kemudian wali kelas dan sebagainya. Itu kalimat yang ada dalam kurung itu silahkan nanti dihapus, kemudian lengkapi titik-titik yang ada di sebelahnya. Baik, kita mulai dari poin pertama sebagai guru mapel. Di sini tertulis di atas guru mapel dalam kurung ya. Kemudian tersusunnya rencana pembelajaran kelas. Di sini aspeknya ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk aspek kualitas, di situ tertulis jumlah rencana pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu ajar. Artinya di sini kalau dilihat dari dokumen, kemudian jumlah RPP, silakan Bapak Ibu tuliskan berapa banyak RPP yang Bapak Ibu buat. Contohnya misalnya, di sini, tersusunnya rencana pembelajaran kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 peminatan ekonomi fase F. Jadi, sebelum kita mengisi ini, kenapa ini nggak dituliskan nama sekolah? Karena di atas, atasan kita kepala sekolah sudah menyebutkan rencana kinerjanya, di mana di situ sudah tertulis nama sekolah kita semua. Jadi pastikan kepala sekolahnya sudah mengisi sehingga Bapak Ibu tinggal melanjutkan apa yang menjadi rencana kinerja kepala sekolah. Misalnya di sini, jumlah rencana pembelajaran kelas 11 peminatan fase F. Nah, ini saya masih bisa saya edit-edit. Kemarin saya pernah menuliskan sampai 15, sampai 20. Selama sampai dengan besok tanggal 26, masih ada menu edit, silakan ini Bapak Ibu perbaiki. Berapa banyak dokumen RPP atau jumlah RPP. Lihat dari aspek di sini adalah jumlah rencana pembelajaran. Berarti jumlah RPP yang kita buat silahkan Bapak Ibu tulis di sini. Kemudian kualitasnya adalah 100%.
dan waktunya adalah 12 bulan karena kita sebagai guru mata pelajaran mengajar dalam setahun dan itu merupakan tugas utama kita. Nah, kemudian di poin berikutnya, kalau kita sudah klik 12 bulan, maka kita tinggal mengisi bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember. Misal, indikator di bulan Januari tersusunnya RPP. Jadi, poin yang ada di pertama ini adalah tentang RPP, maka kalimat indikator yang ada di bulan-bulan dari Januari sampai dengan Desember itu adalah kalimat RPP. Contohnya adalah tersusunnya RPP peminatan fase F materi teori uang misalnya. Kemudian tersusunnya RPP dan seterusnya materi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lebih memahami. Bisa juga misalnya RPP 1, anggaplah ini RPP tentang A. Itu ternyata nyambung sampai dengan bulan Februari. Mangga silakan Bapak Ibu yang lebih memahami RPP yang Bapak Ibu buat. Nah, kemudian berikutnya adalah misalnya bulan Juli. Bulan Juli juga sama, ini masih terkait dengan, ini adalah poin kedua. Jadi yang tadi silakan Bapak Ibu teruskan sampai dengan bulan Desember. Coba saya lihat dulu. Oke, ini RPP, kemudian ini bulannya Juni. Nah, ini adalah poin yang kedua untuk guru mapel. Di sini guru mapel silakan seperti biasa dihapus nanti, kemudian lihat aspeknya. Jumlah siswa kelas, berarti yang kelas kita ajarkan yang menerima materi pelajaran. Kebetulan di sini, kenapa di sini ada minimal 60? Ini terkait dengan KKM di kurikulum 2013. Jika Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka tidak ada KKM, tidak ada kriteria ketuntasan minimal. Jadi silahkan nanti menggunakan contoh nih yang saya buat adalah jumlah siswa kelas 11 peminatan yang nilai mata pelajarnya sesuai dengan KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Di sini aspeknya adalah siswa, kemudian contoh di sini adalah saya mengajar peminatan, ternyata jumlah siswanya sebanyak 327 siswa. Kualitasnya 100%, waktunya adalah 12 bulan. Ketika kita klik 12 bulan seperti biasa, otomatis akan muncul dari bulan Januari, Februari sampai dengan berikutnya. Ini sengaja indikator belum saya isi semua untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa silahkan sesuaikan dengan indikator Bapak Ibu semua. Kecuali di bulan Desember. Di bulan Desember di sini silahkan yang tadi di aspek pindahkan ke bulan Desember dan jumlah siswa tuliskan di item di bulan Desember. Siswa kemudian 100%. Yang lainnya dokumen. Misalnya ini di bulan November masih sama dengan poin yang bulan Januari misalnya. Terlewat. Di bulan Januari menerima jumlah siswa. Jadi harus ada indikator dari bulan Januari sampai dengan bulan November atau Desember tadi jumlah siswa. Karena apa? Di indikator yang kedua ini adalah aspek yang diminta jumlah siswa. Jadi misalnya jumlah siswa kelas 11 yang mengikuti peminatan materi X. Kemudian jumlah siswa mengikuti materi Y atau materi Z. Kemarin masih ada yang bertanya, Bu, nanti kita realisasinya kan di bulan Juli. Sementara Juli itu adalah tahun pelajaran. Dan kita ini menulis dari Januari. Jadi diasumsikan begini, misalnya di tahun pelajaran bulan Juli itu saya memberikan materi A, B, C, D, E. Kemudian di bulan Januari saya memberikan materi X, Y, Z. Maka sama aja ketika nanti kita di tahun depan mengajar di kelas yang sama, artinya di kelas 11, itu pasti capaian pembelajarannya atau materinya sama saja. Tinggal jangan tertukar antara materi yang ada di semester genap dan materi yang ada di semester ganjil. Bapak Ibu lebih memahami materi apa nanti yang akan disampaikan sesuai dengan semesternya atau per semesternya. Baik, jadi poin kedua ini adalah jumlah siswa yang kita ajarkan. Nah, berikutnya poin yang ketiga. Poin yang ketiga, targetnya sama, maksudnya siswa kelas yang kita ajarkan menerima materi pembelajaran. Tapi aspek di sini adalah jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pembelajaran yang kita ajarkan atau yang sesuai dengan SKBM di setiap minggunya. Contoh di sini, saya menuliskan siswa kelas 11 yang menerima materi pelajaran peminatan ekonomi fase F misalnya. Ada sebanyak saya diberikan tugas sebanyak 32 jam pelajaran atau jam pembelajaran dalam satu minggu.
silakan kalimat belakangnya tinggal mengcopy dari rencana kinerja yang di atas. Waktunya 12 bulan dan kualitasnya 100%. Nah, dalam waktu 12 bulan ini, tadi ingat, di situ tentang jam pembelajaran. Jadi silakan untuk indikator, misalnya harus ada kalimat jam pembelajaran. Terlaksananya jam pembelajaran materi X di bulan Januari. Di bulan Februari terlaksana jam pembelajaran materi Y, atau di bulan Maret misalnya masih melaksanakan latihan pada jam pembelajaran materi Y. Silahkan Bapak Ibu yang lebih memahami apakah materi ini dalam 2 bulan berturut-turut, misalnya masih RPP yang sama dan seterusnya. Nah, tinggal jangan lupa untuk di bulan Desember. Di bulan Desember ini menuliskan jumlah jam pelajaran yang tadi Bapak Ibu diampu di SKKBM sebanyak 38 jam pembelajaran contohnya. Ini untuk yang poin 3. Berikutnya adalah tugas guru sebagai guru mapel di poin 4 terkait dengan jumlah pembimbingan. Di sini saya tulis misalnya terbimbingnya siswa kelas 11 materi pembelajaran peminatan ekonomi fase F. Di sini namanya pembimbingan dari 327 siswa yang saya bimbing, misalnya ternyata ada 80 siswa yang saya bimbing. Ini 80 kemudian siswa kualitasnya 100, waktunya 4 bulan. Ini kita yang lebih memahami waktunya bebas. 4 bulan, 6 bulan, mau 12 bulan pun kalau memang setiap bulan melakukan pembimbingan, enggak silakan. Ini contoh yang saya sampaikan. Pembimbingan yang saya lakukan di bulan Februari, saya membimbing siswa OSN sebanyak 5 siswa. Jumlah siswa yang terbimbing OSN mata pelajaran ekonomi. Kemudian ini kenapa saya menulis lagi di bulan April? Karena di bulan Maret itu dilakukan ujian tengah semester. Sehingga dari hasil ujian ternyata ada anak yang harus melakukan remedial. Sehingga di bulan April saya lakukan remedial terhadap siswa tersebut. Jumlah siswa terbimbing remedial mata pelajaran ekonomi. Kemudian di bulan Mei ternyata setelah diremedial masih juga ada yang belum mencapai capaian pembelajarannya sehingga harus dilakukan pengayaan, misalnya 15. Begitu juga di tahun berikutnya atau di semester berikutnya di bulan September kita melakukan ujian tengah semester juga dan ternyata harus ada yang melakukan remedial. Sehingga kalau saya jumlahkan dalam 1 tahun yang saya bimbing secara khusus dari siswa yang saya ajarkan ada 5 di OSN, kemudian di remedial di bulan April ada 25, kemudian ada yang pengayaan dan ada 35. Sehingga tadi saya menuliskan jumlah siswa yang saya bimbing ada 80 siswa. Itu asal-usulnya. Oke, ini tentang pembimbingan. Bebas ya Bapak Ibu, silakan melakukan pembimbingan yang Bapak Ibu lakukan. Tidak mesti harus sama 4 bulan, boleh 6 bulan, boleh bahkan setiap bulan jika Bapak Ibu melakukan pembimbingan, dokumentasinya ada, kemudian lembar kerjanya ada, atau bukti remedial dan bukti pengayaannya juga ada. Nah, poin terakhir dalam TRK sebagai guru mata pelajaran itu adalah persentase evaluasi pembelajaran. Di sini rencana kinerjanya adalah terevaluasinya pembelajaran siswa kelas 11 peminatan fase F. Kata dalam aspek yang dikehendaki adalah persentase siswa yang terevaluasi pembelajaran. Di sini kemarin saya menginformasikan dalam pertemuan online bahwa namanya persentase berarti 100%. Dan di sini aja persentase. Saya koreksi karena kalau 100 persentase dokumennya apa yang saya lampirkan. Sehingga saya di sini mencantumkan 2 dokumen. Artinya di sini dokumen persentase siswa yang saya ajarkan misalnya 100%, tapi ada di dokumen semester ganjil dan di dokumen semester genap. Jadi mangga Bapak Ibu, ini saya koreksi jangan 100 dan persen. Kemarin dalam online saya menyebutkan seperti itu. Bebas Bapak Ibu yang lebih memahami dokumen apa yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal persentase siswa yang kita evaluasi. Bisa 4 dokumen, bisa 2 dokumen. Kualitasnya 100%. Nah, di sini saya menuliskan waktu kita melakukan evaluasi terhadap siswa adalah 6 bulan. Contoh di bulan-bulannya adalah bulan apa? Di sini saya menuliskan bulan Februari. Misalnya dalam bulan Februari terlaksananya evaluasi pembelajaran ulangan harian.
1 dokumen, kemudian kualitasnya 100%. Dan di bulan Maret, ingat kita melakukan ujian tengah semester, atau misalnya terevaluasinya pembelajaran PHB, penilaian harian bersama. Kemudian di bulan Juni sudah pasti kita melakukan penilaian akhir tahun atau PAS, penilaian akhir semester. Di bulan Agustus misalnya di semester berikutnya, semester ganjil melakukan ulangan harian, kemudian di bulan September pertengahan semester melakukan ujian tengah semester, dan di bulan Desember melakukan ujian akhir semester. Sehingga di sini saya mengcopy melakukan misalnya salah satu contoh ulangan harian di semester genap dan semester ganjil. Kemudian tengah semester ini saya copy Maret ke bulan September. Dan ujian akhir semester di bulan Juni dengan bulan Desember. Bebas fleksibel, evaluasi apa yang Bapak Ibu lakukan dan di bulan apa, silakan untuk poin 5 tentang guru mapel, presentasi evaluasi dalam pembelajaran. Nah, untuk sebagai guru mapel, 5 poin sudah cukup. Berikutnya saya akan coba memberikan contoh sebagai wali kelas. Di mana sebagai wali kelas, itu ada di TRK di halaman 2, itu bisa Bapak Ibu edit. Sebagai wali kelas kita tiga-tiganya harus diisi karena di situ tercantum aspeknya adalah menginput rapot, kemudian kita sebagai orang tuanya terlayani atau melakukan menerima pengaduan, atau kita memantau perkembangan perilaku siswa. Nah, yang pertama sebagai wali kelas, ini misal saya saat ini di SKKBM kelas semester genap, saya sebagai wali kelas 11 SP8. Maka di sini saya tuliskan jumlah siswa kelas. Berarti kelas yang saya sebagai walas, nilainya terinput di rapot. Berapa jumlah siswa dalam kelas perwalian saya? Ternyata saat ini ada 34 siswa. Kemudian kualitasnya 100%, dan kapan kita menginput rapot untuk kita sebagai wali kelas? Kita menginput rapot hanya 2 bulan. Yaitu di sini saya tuliskan, kita kan tidak setiap bulan menginput rapot. Kita menginput rapot adalah di bulan Juni dan bulan Desember. Rapot semester genap dan rapot semester ganjil. Ini dibalik ya, karena kita berbeda dengan SKP. SKP adalah tahun anggaran, sementara kita tahun pelajaran. Nah, kalimat yang ada di sini adalah silakan Bapak Ibu mengcopy dari aspek yang jumlah siswa kelas yang kita sebagai walasnya nilainya terpenuhi di rapot. Tambahkan di indikator dengan semester genap. Kemudian Desembernya semester ganjil, jangan ketukar. Juli itu adalah semester ganjil, sementara Januari adalah semester genap. Ini satu dokumen, kemudian 100%. Artinya di sini jangan sampai kemarin ada pemikiran untuk wali kelas, karena itemnya ada 3, silahkan pilih salah satu. Tidak, semuanya harus kita lakukan. Karena ini memang yang kita lakukan sebagai wali kelas, kita menginput rapot, kita melayani orang tua, kemudian kita juga memantau perkembangan perilaku daripada siswa yang kita perwaliannya. Yang kedua adalah tentang orang tua. Nah, di sini sebagai orang tua, terlayaninya pengaduan kebutuhan informasi orang tua siswa kelas kita perwaliannya, tadi 34, di sini bukan siswa tapi orang. Karena aspeknya adalah jumlah orang tua yang terlayani tentang pengaduan atau kebutuhan informasi di kelas yang kita ajarkan. Kemudian sama 100%, waktunya di sini saya tulis 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Walaupun dalam prakteknya kita sering melakukan misalnya pemanggilan orang tua karena ada beberapa perilaku atau siswa yang misalnya jarang hadir dan seterusnya. Tapi di sini saya menyebutkan salah satu di semester ganjil dan semester genap. Di bulannya Mei dan November, di sini adalah memberikan informasi ya, kebutuhannya informasi. Sudah pasti secara resmi kita dari sekolah sebelum pembagian rapot atau sebelum ulangan semester akhir, di bulan Mei kita memberikan pemberitahuan kepada orang tua. Begitu juga dengan di bulan November. Artinya dalam hal kita di sini melayani orang tua dalam hal kebutuhan informasi, di sini saya coba menuliskan 2 bulan saja. Walaupun mungkin banyak informasi-informasi yang di luar yang resmi dari sekolah tadi, kita memanggil orang tua siswa. Mangga itu sesuaikan dengan kebutuhan daripada Bapak Ibu sebagai wali kelas. Poin terakhir sebagai wali kelas itu adalah terpantaunya perkembangan perilaku siswa. Masih sama 34 siswa yang saya ajarkan sebagai wali kelas.
Kemudian jumlah siswa yang terpantau perkembangan pembelajarannya. Saya di sini menuliskan 2 bulan dan ini sebagai dasar untuk indikator nanti dalam bulan yang kita sebutkan. Di sini saya tulis bulan Februari, jumlah siswa yang terpantau perkembangan pembelajarannya dan perilaku di semester genap dan di semester ganjil. Mangga kalau terkait dengan perilaku dan pemantauan pembelajaran, banyak aspek yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk poin ini. Nah, demikian Bapak Ibu, ini untuk wali kelas, jadi ada 3 item. Mangga untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk melihat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sebagai wali kelas dalam 3 poin tadi apa yang dilakukan. Ini hanya contoh saja. Kemudian untuk kondisi per bulan silahkan sesuaikan dengan kondisi kelas Bapak Ibu sebagai guru mapel dan juga sebagai wali kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.